Demi sesuap nasi sekarung beras. Kalimat itu diucapkan Dedi santai saja, seolah turun ke lubang gelap sedalam belasan meter adalah hal yang biasa. Padahal bagi kebanyakan orang, sumur hanya lubang di tanah, tempat air diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur sebenarnya cukup deg-degan, takut juga karena ini ruangannya cukup sempit. Bagi Dedi, sumur adalah ruang sesempit 70 cm yang bisa merenggut nyawanya kapan saja dan sudah pernah merenggut nyawa temannya sendiri. Inilah Indonesiaku. Musim kemarau di Indonesia diprediksi masih berlangsung hingga November 2026. Kondisi ini memaksa masyarakat memutar otak untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Di Desa Pamagar Sari Parung, Kabupaten Bogor, salah satu jalan keluarnya ada pada sosok Dedi. Di musim kemarau, tukang gali sumur seperti Dedi mengalami lonjakan pesanan dari warga yang ingin memperdalam atau membuat sumur baru. Meski jadi peluang penghasilan lebih, bagi Dedi pekerjaan ini punya tanggung jawab besar. Ia harus menemukan sumber mata air yang benar-benar mengeluarkan air tanpa henti. Oh, ini apa? Ini alat detektor. Cari mata air. Kalau dia ada mata air, dia muternya ke kiri. Dia semakin putarannya kenceng, dia mata airnya besar. Kalau dia muternya ke kanan, dia nyari mata air, berarti tidak ada mata air. Masih satu putaran diameter 1 meter. Alat ini bernama Black Water Detector. Saat Dedi mulai menekuni pekerjaan ini, harganya masih sekitar 2 juta rupiah. Kini, harganya bisa mencapai 40 juta rupiah, hampir seharga sepeda motor baru. Berarti setengah meter. Sebelum turun, ia lebih dulu menuangkan air ke dalam sumur untuk memastikan ada atau tidaknya gas berbahaya. Jika air tak mencapai dasar, diduga masih ada gas yang terperangkap. Titik mata air sudah ditemukan. Sekarang saatnya membuktikannya dengan turun langsung ke dalam sumur. Kami juga ikut turun bersama Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kakinya kemana? Turun aja. Kan ada lubang. Oh iya. Ini lubang. Masukin aja kakinya ke dalamnya. Oh iya. Biar agak lebih. Ini kondisinya saya baru turun 2 meter. Jujur sebenarnya cukup deg-degan, takut juga karena ini ruangannya cukup sempit. Tapi untungnya untuk tempat napak kakinya itu juga cukup besar. Jadi untuk safety napaknya masih oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi sesuap nasi sekarung beras. Demi sesuap. Makin bawah makin jauh ya lubangnya. Tergantung yang bikin ya sebenarnya. Oh, tergantung yang bikin. Bikin awal. Punggung jadi agak nyender aja. Oh, agak nyender aja. Itu Oke. jadi dia kenyamanan lebih ini jadi nahan punggung. Baiklah. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya amit-amit ya kalau pas diinjak longsor kita bisa nahan ke punggung, nahan ke dinding. Iya sih bener. Amit. Ruang sempit, lembab, dan gelap sudah menjadi bagian dari kehidupan Dedi bertahun-tahun. Ya Allah, ini udah sampai bawah. Di kedalaman 11 meter. Di kedalaman 11 meter. Jujur gak pernah sedalam ini kalau ke dalam-dalam gitu. Dan ini di bawah itu kondisinya panas ya Pak ya? Lebih pengap dibandingkan di atas. Tapi ini karena udah di bawah jadi nggak berani ngeliat ke atas. Karena nanti baru kerasa, oh ternyata udah sedalam ini ya ke bawahnya. 11 meter di bawah tanah, di ruang yang bahkan saya tak bisa ikut bergerak di dalamnya, Dedi bekerja sendirian. Inilah kantor hariannya.
Blower siap. Ya. Siap blower. Cuman kalau pakai blower berisik kali. Oh ya lebih adem, langsung adem seketika. Beda ya. Beda. Jadi emang buat tenaga juga ini. Iya sih, kalau Pengaruh. panas tuh pusing. Ini setelah turun akhirnya blowernya dinyalain dan itu kerasa banget di bawah itu lebih Adem. sejuk, adem, lebih ada angin dan pastinya butuh banget ya karena kan di bawah ini kita juga pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Nah dulu sebelum ada blower gimana Pak? Ya sekuat mungkin. Sekuat mungkin paling lama bisa berapa lama Pak di bawah kayak gini? Paling 1 jam udah jago. Sekarang, untuk menggali sumur, Dedi sudah pakai blower. Beda saat pertama kali ia menekuni pekerjaan ini. Blower dipakai untuk membantu menjaga keselamatan bekerja. Dengan blower, sirkulasi udara meningkat, kadar oksigen bertambah, serta mengurangi resiko penumpukan gas berbahaya seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Meski begitu, penggunaan blower bukanlah jaminan keselamatan. Jika masih terdapat gas beracun dan udara tidak mengalir hingga ke dasar sumur, resiko bahaya tetap mengintai. Berarti abis ngegali lumpur karena kerengannya hanya seember ini langsung dibawa ke atas, terus setelah itu nanti tunggu turun dulu ya Pak ya, baru Iya. kita gali lagi. Gali lagi terus aja gitu terus sampai habis lumpur, air kering, kita gali lagi. Oh, Udah digali baru kita bikin anak sumur. Bagi Dedi, setiap sumur memiliki tingkat kesulitan dan resiko yang berbeda. Bahkan, resiko menghembuskan nafas terakhir sangat besar. Yang susah itu sumur lama udah gitu pada longsor. Ditambah dari kedalaman tuh kita ketemu cadas-cadas itu. Kan cadas bermacam-macam. Ada cadas hitam, cadas lilin, cadas ngampar, beda-beda. Itu tingkat kesulitannya juga beda-beda. Jadi harus gunain mesin lah, alat iya ya. buat ngancurinnya. Tapi pernah Pak ada kejadian orang terdekat Bapak karena gali sumur bor gitu? Pernah di daerah Gunung Samat. Kalau daerah kaki gunung tuh nggak ada sumber mata air, yang ada gas yang keluar. Kita gali udah 18 meter, di stop sama warga karena di situ emang nggak ada sumber mata air dari kaki gunung itu. Di depan mata kepalanya sendiri, Dedi pernah menyaksikan teman seperjuangannya meninggal dunia saat menggali sumur. Ia menceritakannya dengan nada datar, seolah itu hanya cerita biasa. Padahal, yang ia gambarkan adalah saat-saat terakhir temannya sendiri. Ruang sempit, lembab, dan gelap seperti ini sudah jadi bagian dari hidup Dedi selama 29 tahun. Mengikuti jejak almarhum ayahnya yang juga sebagai penggali sumur dan mungkin juga mengenal resiko yang sama. Tapi bagi Dedi, rasa takut tidak jadi alasan untuk berhenti. Demi menafkahi keluarga kecilnya, ia tetap menjalani pekerjaan ini. Meski harus berhadapan dengan resiko yang sama persis yang merenggut nyawa temannya. Alhamdulillah orderan mah banyak, cuman nggak kepegang aja. Ngantri satu-satu, kita pilihin customer yang lebih membutuhkan. Kita lihat model tua jompo yang kira-kira kita dahuluin, kasihan gitu kan. Udah gitu kita penggalian untuk masjid, musola, pesantren, saya jasa gratis Oh gitu. buat tabungan. Di satu sisi, Dedi bersyukur karena musim kemarau membawa banyak pesanan. Namun di sisi lain, setiap pengerjaan sumur membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kelihatan kalau mata air tuh keluar. Ini ya. Iya, ini. Iya kelihatan sih. Dia kalau serapan kayak gini basah. Ini serapan. Ini Serapan serapan hujan. serapan hujan. Yang basah-basah gini. Kalau yang kering-kering kayak gini? Dia kering basah gini nih serapan hujan. Oke. Bukan mata air. Serapan. Dia kalau serapan cuma basah-basah gini aja. Tapi kalau mata air dia keluar. Keluar airnya. Dia mau dikubak-kubak gimana juga tetap bening kalau mata air. Gini-gini tuh. Dia yang keluar tetap bening. Dia pun iya, dikubak-kubak, dia keluar bening. Benar-benar. Kalau sarapan begini-gini, diusap-usap gini,
dia keruh terus, yang ngalir keruh. Melihat munculnya sumber mata air, Dedi mengambil linggisnya, memecah tanah yang padat dan keras, mencungkil batu serta kerikil besar hingga membuka lapisan tanah yang sulit ditembus, membuka jalan untuk aliran air. Jadi penyebab sumur kering kalau lagi musim kemarau gini apa Pak? Ya karena mata air tuh ketutup lumpur. Udah gitu di dasar sumur dia nggak ada anak sumur. Tapi kalau anak sumur tuh berarti bisa dibuka lagi gitu Pak? Enggak, anak sumur tuh fungsinya kita gali di tengah, diameternya diperkecil. Maksudnya diameter diperkecil tuh untuk kalau ada lumpur, ada kotoran dia masuk ke anak sumur. Udah gitu aliran si mata air tidak ketutup lumpur karena mata air tuh lancar terus gitu. 1 jam, itu batas paling lama seorang Dedi yang sudah 29 tahun melakukan ini bisa bertahan di dalam sumur. Bukan seharian, bukan berjam-jam tanpa jeda. 1 jam, lalu harus naik, istirahat, turun lagi. Ternyata ini mau naik juga susah, lebih engap. Karena tadi udah ngerasain di bawah pakai blower kan, dan harus hati-hati banget. Karena ini kami posisinya udah basah, bajunya kena lumpur juga. Tenaga juga di bawah. Tenaga juga udah mulai ngos-ngosan. Kopesi, yang atas. Ini ya? Itu awas kejerot, salah. Salah. Kemana harusnya kemana? Kembali. Gimana dong? Bentar. Kenapa gimana ya? Aduh. Ya Allah. Langsung kotor, capek banget. Hari di bawah ini ngap. Dan pertama kali juga sih ke terowongan yang sedalam itu nyampe 12 meter. Mantap, udah aman cewek. Pas turun lebih ke deg-degan sih karena bener-bener nggak pernah kan turun ke kedalaman sedalam itu. Tapi pas naik tuh lebih takut kepleset atau gimana karena kan licin dan posisinya kita juga udah basah, kena lumpur. Tapi ini udah jadi makanan sehari-hari Bapak ya. Dan ini katanya kondisi sumur yang masih bagus, yang paling mending, makanya Bapak berani bawa saya ke dalam. Licin sih lebih harus hati-hati lagi, apalagi ada beberapa bagian yang lubangnya itu agak jauh, jadi buat naik tuh butuh tenaga lebih ekstra. Tambah bekas kesiram-siram lumpur yang naik gitu. Iya, kesiram-siram lumpur. Udah gitu tenaga tuh habis karena udah aktivitas di dalam di bawah, jadi pas nanjak naik ke atas tenaga udah Habis. berkurang. Itu kalau gitu nyiasat ini gimana, Mas? Kalau tenaga habis gitu. Pokoknya semaksimal mungkin, sebisa mungkin harus bisa nyampe ke atas untuk biar selamat aja gitu. Harus diturunin mesin, dia lebih panas. Masanya di dalam kan kita pakai mesin jackhammer, dia lebih uap, lebih asap, panas mesin gitu kan. Resiko lebih inilah, getaran, dinding-dinding, apalagi ada bebatuan gitu. Resikonya emang berat, kematian. Dedi kembali melanjutkan pekerjaannya dengan memeriksa kondisi sumur dan memastikan sumber air tetap mengalir. Setiap kali selesai mengerjakan sumur, ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan Dedi. Ini garam ini fungsinya buat matiin bakteri-bakteri, satu. Kedua, kalau kena mata air yang kecil-kecil dia makin besar karena tajam membuka mata air. Berarti ini wajib habis kalau udah selesai. Buat matiin bakteri aja. Terus kalau udah kasih garam gini udah selesai? Udah selesai, tinggal nyeting mesin paling. Oh, nyeting mesin. Nah, habis ini ada agenda lagi nggak mau
ngebor sumur atau gimana gitu? Paling kita ke Citerep, Oh, ke Citerep, ada lagi habis ini. antara Citerep sama Jonggol paling. Oh, Ada 2. udah. Kalau besok untuk di Rancamaya. Sibuknya berarti udah padet nih, Heeh. dari sumur ke sumur lah judulnya. Dalam menentukan tarif, Dedi tak membedakan harga berdasarkan tingkat kesulitan sumur. Untuk memperdalam sumur, ia menerapkan tarif rata Rp1.000.000 apapun kondisinya dengan garansi 1 tahun. Untuk sumur baru, tarifnya Rp5.000.000. Keesokan harinya, kami kembali mengikuti Dedi untuk memperdalam sumur milik warga lain. Kali ini jauh lebih menantang. Lokasinya di kawasan perumahan berbukit dengan tanah yang didominasi batu-batu besar. Kalau tantangan ngebor di wilayah bukit gitu, bedanya sama di wilayah biasa ada nggak Bang? Beda, dia kalau harus diturunin mesin dia lebih panas. Maksudnya di dalam kan kita pakai mesin jackhammer, dia lebih uap, lebih asap, panas mesin gitu kan. Resiko lebih inilah, getaran, ding. Apalagi ada bebatuan gitu. Resikonya emang berat, kematian. Sumur ini sudah digali hingga kedalaman 17 meter, namun sumber mata air belum juga ditemukan. Karena kondisinya yang lebih beresiko, Dedi melarang kami untuk ikut turun. Diameter sumur ini hanya sekitar 70 cm, ruang gerak di dalamnya sudah sangat terbatas untuk 1 orang saja. Setelah turun menggunakan jackhammer kecil, Dedi memutuskan untuk naik dan beristirahat sejenak sekaligus mengganti peralatan dengan jackhammer yang lebih besar. Jackhammer kecil sudah tidak mampu menembus lapisan batu yang keras di dalam sumur. Tapi kalau misalnya batunya itu keras banget, solusinya apa? Nyari titik lain atau Enggak, paling kita belokin galian, bentuk lagi, bulat lagi gitu. Pokoknya diakalin lah. Tapi di perbukitan ini pernah nggak sih airnya yang tadinya ada tiba-tiba surut gitu? Banyak yang gitu. Nah, itu kenapa, Bang? Itu akibat penyebab pabrik-pabrik, paling lingkungan pabrik banyak bor-boran gitu kan. Sedot. Banyaknya kesedot. Satu sumur selesai, 3 lagi sudah menunggu. Begitulah hari-hari Dedi sepanjang musim kemarau ini dijalani. Dari sumur ke sumur, dari taruhan ke taruhan. Di balik derasnya pesanan saat musim kemarau, para penggali sumur harus berjudi dengan waktu, tenaga, dan nyawa. Setiap meter tanah yang digali menyimpan harapan akan sumber air, namun juga menyimpan risiko gas berbahaya dan medan yang tak terduga. Bagi Dedi dan para penggali sumur lain, air bersih adalah kebutuhan warga yang harus diperjuangkan. Dedi mempertaruhkan nyawa di bawah tanah demi satu sumur. Tapi tak semua orang punya Rp1.000.000 untuk memanggilnya. Sebagian warga memilih jalan lain yang terlihat lebih aman, tapi menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Di Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, ada jalan yang sama sekali berbalik. Air kali yang gratis ini justru jadi sumber penghasilan. Memanfaatkan air kali untuk mencari nafkah sekaligus menghemat air bersih. Kali yang berjarak sekitar 5 menit dari permukiman ini sudah jadi tempat mencuci secara turun-temurun. Untuk menemui para buruh cuci, kami mengikuti Ati, seorang ibu rumah tangga yang kerap mencuci baju di pinggir kali. Tapi ini berarti baju sama sabunnya selalu bawa dari rumah kan, kalau ditinggal takut ada yang ambil. ya sih. Kan banyak orang kan kesian yang cucinya. Bukan cuma Ati, ada beberapa buruh cuci yang biasa melakukan pekerjaan ini bersama, silih berganti dari subuh sampai siang. Kebiasaan yang sudah berjalan sejak sebelum ada mesin pompa air hingga kini saat fasilitas air bersih sudah tersedia. Itu kayaknya enggak srek.
Terus lagian air sanyo mah kayak bau-bau besi itu. Oh, kalau ini nggak ada baunya? Nggak ada, ayo. Apalagi banyak sabun tambah wangi. Enggak kan? Iya, biarpun ada kotoran ayam, ada bebek, kan airnya jalan. Ati tak hanya mencuci bajunya sendiri, tapi juga baju anak dan cucunya. Dibayar sekitar Rp500.000 sebulan, sekedar untuk jajan dan belanja. Selain Ati, di kali yang sama ada seorang buruh cuci namanya Ama. Buruh yang sudah 2 tahun menerima jasa mencuci dari pelanggannya. Dia gini, nih saya tolong cuciin, sayanya lagi kurang sehat. Kalau lama-lama enak kali ya, namanya punya duit, udah terus lanjutin aja, kata dia gitu. Itu mah terserah dia, itu ngasihnya, kasih gope, disamain yang udah nguliin kali. Dalam sebulan, Ama bisa mencuci hingga 15 kali dengan bayaran sekitar Rp500.000. Artinya, 1 kali mencuci, Ama mendapatkan upah kurang lebih Rp30.000. Bagi Ama, meski mencuci di pinggir kali, baju tetap bisa bersih dan wangi. Ya, kita tidak salah dengar. Wangi. Nah ini gimana sih Bu cara nyucinya biar bersih, wangi, kinclong itu berapa kali Bu biasanya nyucinya? Kalau bajunya kotor 3 kali disabunin, 4 sama sabun colet, terus kalau udah dikasih pewangi lagi. Setiap hari, Ama menghabiskan waktu berjam-jam di pinggir kali, membilas, menyabuni, membilas lagi. Di kali ini sudah sejak dulu turun-temurun, ibu-ibu tuh sudah terbiasa untuk mencuci baju di sini. Bahkan sampai sekarang pun ketika mereka sebenarnya sudah memiliki sumber air bersih di rumah, mereka tetap memilih untuk mencuci di sini karena menurut mereka itu lebih higienis. Dan ini juga bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian ibu-ibu yang biasa mencuci baju untuk tetangganya atau yang disebut majikan. Tangan mereka sudah terbiasa dengan dinginnya air dan kasarnya sabun colek. Sebelum akhirnya mengangkut cucian yang masih basah kembali ke rumah majikan untuk dijemur. Bu, ini kalau udah selesai nyuci gini dibawa kemana Bu? Mau dianterin. Oh, langsung diantarin basah-basah gini? Iya, Ntar dijemur di rumah sana berarti? di rumah dia. Kalian sekarang ada di rumah. Kalau nggak ada baru jemurin gitu. Kalau ada mah dia yang ngejemur. Meskipun upahnya tak terlalu besar, bagi Ama itu sudah cukup. Selama ini, Ama dan warga lain yang sering mencuci di kali juga tak pernah mengeluhkan rasa tidak nyaman seperti gatal-gatal. Hemat air, hemat biaya, bahkan menghasilkan uang. Terdengar sempurna, setidaknya dari permukaan. Tapi, satu-satunya yang tak pernah ditanyakan siapapun, apa sebenarnya yang ada di dalam air itu? Hal yang tak kalah mengejutkan, di rumah Ama sendiri ternyata ada mesin cuci. Tapi kondisinya sudah usang dan berdebu. Lah Bu, ini ada mesin cuci, kenapa kan nyuci di sini aja? Sampai Ini berdebu gini. iya nggak dipakai, listriknya terlalu mahal, hemat-hemat listrik. Sebulan 27 nih kalau bayar saya. 270. Iya, emang pakai mesin cuci? enggak juga sekarang lah. Kamu kalau pakai mah bangsa jadi 300-an kali. Ama lebih memilih menghemat listrik ketimbang memanfaatkan mesin cuci miliknya sendiri. Baginya, lebih baik air bersih di rumah digunakan untuk mandi dan cuci piring dibanding untuk mencuci baju. Kenapa sih Bu nggak nyuci sendiri gitu? Ya anak sayanya kan banyak, jadi nganterin sekolah gitu yang nggak sempet. Ibu tapi tahu nyucinya di kali gitu? Ya tahu. Kalau dari Ibu sendiri nggak apa-apa nyuci di kali gitu? Nggak apa-apa ya, itu kan kalau nyuci di kali kan bersih bajunya ya. Nggak pernah ini kayak gatel-gatel atau apa? Enggak sih, enggak ngalamin kayak gitu. Bajunya juga wangi-wangi? Iya wangi. Maya tahu persis bajunya dicuci di kali dan ia meyakini itu justru lebih bersih dibanding dicuci di rumah. Keyakinan ini diwariskan dari pengalaman, bukan dari uji laboratorium manapun. Yang mereka tahu, air itu adalah sumber hidup mereka sehari-hari. Soal bahaya, mereka sepertinya tak peduli.
Memang kalau musim kemarau sekarang ini itu menjadi tantangan ya buat masyarakat untuk mendapatkan kualitas air yang baik, yang bagus. Memang sebagian besar akhirnya memang kalau misalnya ada aliran sungai, mereka ya akhirnya menggunakan aliran sungai itu ya untuk kebutuhan MCK ataupun bisa juga untuk kebutuhan misalkan untuk konsumsi sehari-hari juga biasanya seperti itu. Diolah yang tidak baik, tidak bersih itu bisa menjadikan tertelan, itu bisa menjadikan diare ataupun bisa jadi akhirnya kena dengan demam tipes ya, tifoid ya. Tipes biasa kita menginformasikan. Kalau untuk jangka panjangnya itu kalau misalnya dikonsumsi terus-menerus atau misalnya digunakan untuk MCK terus-menerus ya otomatis kan itu akan bisa berpengaruh dengan organ tubuh lebih dalam mungkin seperti ginjal, hati. MCK, satu kata yang diucapkan Dr. Farah begitu saja. Tapi itulah persis yang dilakukan Ati, Ama, dan Maya setiap hari. Tangan yang berjam-jam terendam, baju yang dibilas pakai air yang sama. Keyakinan mereka benar secara rasa, tapi rasa bukan alat ukur medis. Kalau orang dewasa saja mempertaruhkan keyakinan mereka pada air kali, bagaimana dengan anak-anak yang setiap hari berenang di dalamnya? Sesaat lagi di Indonesiaku. Sore itu, seperti sore-sore lainnya, puluhan anak berlarian ke arah sungai, melompat tanpa ragu ke dalam air. Tawa mereka memenuhi Kali Ciliwung, Karadenan, Cibinong. Di antara mereka ada Arka, warga asli Karadenan yang setiap hari main di sini bersama teman-teman yang sekaligus tetangganya sendiri. Arka udah sering main di sini? Sering. Seminggu gitu berapa kali main di sini? 5 kali biasanya. Oh 5 kali, hampir tiap hari dong? Kamu kenapa senang main di sini? Soalnya seru. Biasa main ngajak teman-teman atau gimana? Teman-teman. Yang Arka dan teman-temannya tak sepenuhnya sadari, kali yang jadi halaman bermain mereka ini sebenarnya sedang menyusut drastis. Debit airnya jauh lebih rendah dari biasanya akibat penguapan yang meningkat dan pasokan dari hulu yang berkurang. Tapi bagi anak-anak ini, itu bukan masalah. Justru sebaliknya, makin dangkal, makin aman untuk berenang, makin ramai yang datang. Krisis bagi satu kabupaten justru jadi kabar gembira bagi Arka dan teman-temannya. Kamu di sini selama main pernah sakit perut nggak tuh gatal-gatal? Pernah, setiap hari aku mah. Oh, setiap hari? Iya. Serius kamu? Iya. Kayak gimana rasanya? Gatel. Oh gatel. Tangannya gitu atau badannya? Badannya. Terus kalau udah gatel gimana? Kamu biasanya mandi gitu atau? Mandi. Aku mau mandi biar nggak gatel. Oh nggak kapok main kesini kan gatel? Gak apa-apa, yang penting seru. Jadi lebih penting seru daripada gatel? Iya. Nenek atau orang tua kamu tahu nggak kamu suka gatel-gatel? Enggak. Oh, kamu nggak bilang? Enggak. Kenapa nggak bilang? Aku dimarahin. Tak ada orang tua yang mengawasi Arka di sini, tapi ada yang lain, Budi dan komunitas Domba Tubing yang setiap sore ikut menjaga anak-anak yang berenang, mencegah mereka terbawa arus atau tenggelam. Tapi yang mereka awasi hanyalah bahaya yang terlihat di permukaan, bukan yang tersembunyi di dalam airnya. Kalau ini berarti sekarang kira-kira berapa meter ini Kak? Ini paling dalam di sini sekitar 1,5 meter. Itu di paling surutnya ya, kedalamannya. Makanya banyak anak berenang. Tapi nanti ketika udah memulai musim hujan nih, itu kita melarang mereka untuk bermain di sungai. Karena kegiatan kami kan bersih-bersih sungai, bukan rekreasi ataupun wisata. Harus dipahami masyarakat yang bertahan gini, wisata gratis. Kami bukan wisata, kami adalah pegiat sungai. Edukasi kami bersih-bersih sungai. Tidak menutup kemungkinan ketika di lingkungan kalian ada sungai, tidak perlu mereka datang jauh-jauh ke sini. Sungai yang ada, kalian jaga, kalian rawat. Kami mengedukasi, kami ingin semua sungai dijaga dan dirawat oleh masyarakat sekitar yang masing-masing. Satu titik yang sama, 1,5 meter hari ini, 5-6 meter saat banjir, tinggi yang bisa menelan seluruh tubuh orang dewasa berkali-kali lipat. Budi dan 15 anggota komunitas Domba Tubing rutin membersihkan Kali Ciliwung setiap hari tanpa sepeser pun keuntungan bagi komunitasnya.
Kali yang dulu jadi tempat sampah ini kini ramai didatangi pengunjung. Penyusutan drastis di Ciliwung ini bukan cerita yang berdiri sendiri. BPBD Kabupaten Bogor mencatat krisis air bersih serupa terjadi di ratusan desa lain. Pertanyaannya, seberapa parah sebenarnya musim kemarau kali ini secara keseluruhan? Kami membawa pertanyaan itu ke Marjuki, Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG. Ada sebaran titiknya ini kurang lebih 1.480 sekian gitu di seluruh Indonesia, dan kalau kita lihat kan ini wilayah Jawa ya yang warna pink itu sudah mengalami sangat panjang tidak hujan. Jadi kategorinya sangat panjang itu selama 31 sampai 60 hari. Sedangkan yang warna merah tua itu ya, itu kategorinya sudah lebih dari 60 hari. Jadi ini ekstrim panjang ini. Ya, ekstrim panjang di wilayah Jawa hampir seluruh wilayah. Nah, ini kekeringan yang memang murni berdasarkan dari curah hujan yang sampai di permukaan gitu ya. Jadi kita sampai di situ menghitungnya. Nah, kalau kita lihat itu daerah-daerah yang warna merah tua itu masuk kategori awas gitu. Sedangkan yang warna orange itu siaga dan yang warna kuning waspada. BMKG memantau hari tanpa hujan di lebih dari 1.480 titik seluruh Indonesia. Sebagian besar wilayah Jawa sudah masuk kategori sangat panjang tanpa hujan, 31 sampai 60 hari, bahkan ekstrim di atas 60 hari. Di musim kemarau ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk lebih hemat air. Sungai yang jadi tempat Arka melepas penat setiap sore, kini resmi berstatus darurat. Bukan lagi soal dugaan kami, bukan lagi kekhawatiran dokter, tapi keputusan pemerintah Kabupaten Bogor sendiri. Dan Arka tetap di sana. Sore ini seperti sore-sore sebelumnya. Gak apa-apa, yang penting seru. Di balik panjangnya musim kemarau, air menjadi perjuangan bagi banyak orang dengan cara yang berbeda-beda. 1 jam di dasar sumur, satu keyakinan yang tak pernah diuji. Satu kata seru yang menyembunyikan gatal setiap hari. 3 cara berbeda, satu pertaruhan yang sama. Dan kini, satu kabupaten penuh ikut mempertaruhkannya secara resmi tanggap darurat. Pertanyaannya bukan lagi seberapa jauh kita mencari air, tapi seberapa besar yang rela kita pertaruhkan untuk mendapatkannya. Air atau nyawa.